Selamat pagi anak-anak terkasih, Bapak Ibu Guru dan orang tua murid semua. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 22 September 2020, kita akan melaksanakan doa pagi sebelum memulai segala aktivitas kita. Pada hari ini kita akan menyampaikan wujud doa kita untuk PTS hari kedua, agar kiranya anak-anak bisa mengerjakan dan bisa berjalannya PTS dengan lancar. Baik anak-anak semua, mari kita lipat tangan dan tutup mata supaya kita memulai doa dengan hikmat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, selamat pagi. Sungguh kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami juga diberikan waktu untuk berdoa menghadap kepada Tuhan. Agar kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai PTS yang kedua pada hari kedua ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Dan kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua dalam mengerjakan, agar mengerjakan dengan jujur, mengerjakan dengan baik, dan mengerjakan dengan hikmat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda dan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati kami semua untuk mengerti dan memahaminya. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini sabda Tuhan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak, mari kita dengarkan renungan dari sabda Tuhan. Amsal menasihatkan banyak hal untuk menuntun orang menjadi bijak dan berhikmat. Selain membangun standar moralitas pribadi yang baik, Amsal juga menuntun untuk memiliki standar moral sosial yang sepadan dengan kesalehan pribadi. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang yang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang yang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Sosok yang bijak yang bisa menjadi model dalam perjanjian baru adalah Bunda Maria. Bukan dengan aneka macam nasihat dan petuah-petuah yang bijak, sebaiknya dengan kesaksian hidup dan keteladanan. Maria adalah personalisasi manusia yang bijak, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Titik temunya adalah komitmen seorang hamba Allah sejati, yaitu mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Begitulah sabda Tuhan. Pada komitmen inilah terdapat irisan yang mampu menyatukan siapapun. Ikatan persaudaraan yang tak lagi dibatasi atas dasar identitas primordial dan kekerabatan berdasarkan darah. Yesus meletakkan standar baru dan landasan yang kokoh, yaitu membangun sebuah persekutuan dan persaudaraan yang baru yang inklusif. Di tengah bangsa yang beragam ini, sebagai umat Kristiani kita dipanggil untuk terlibat
menjalin budaya perjumpaan lintas batas, dan membangun jembatan yang menghubungkan satu sama yang lain. Butuh upaya ekstra untuk meninggalkan kenyamanan kita, kemapanan kita, ataupun rasa cukup diri kita yang melemahkan hasrat kita untuk melangkah keluar dari cangkang yang mengungkung kita. Amsal memberikan ilustrasi yang menarik tentang peran yang bisa kita mainkan. Kita ini ibarat batang air yang di tangan Tuhan untuk mengalirkan dan menyalurkan kebaikan dan kasih-Nya. Jadi anak-anak, sesuai dengan renungan di pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita mau disebut anak-anak Allah, maka kita harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan sehari-hari, berarti kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Pada hari ini kita melaksanakan PTS hari kedua, berarti Tuhan meminta kita untuk selalu mengucap syukur. Tuhan meminta kita untuk melaksanakan PTS dengan jujur, tidak dengan bantuan orang tua, karena ini memang PTS. Dari hal seperti itu, hal yang kecil, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Berarti tidak ada yang namanya mengeluh, aduh soalnya susah, soalnya tidak bisa dikerjakan. Kalau seperti itu berarti harus diawali dengan belajar sebelum mengerjakan PTS. Mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalian juga jangan lupa sebelum mengerjakan PTS harus menyertakan Tuhan dalam doa. Ya, meskipun di rumah tidak dilihat oleh Bapak Ibu guru, tetapi harus dimulai kalian dari diri sendiri untuk memulai PTS itu dengan doa. Supaya Tuhan membimbing kalian dalam mengerjakan PTS dengan lancar. Dan supaya doa kita semua PTS bisa mendapat hasil yang baik. Ya anak-anak ya, di rumah juga kita mendengarkan firman dan melakukan firman itu dengan menyenangkan hati orang tua. Kalau kita sudah diminta untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, jangan sampai orang tua marah lebih dulu baru kita mengerjakan tugas. Tetapi anak-anak harus menyadari bahwa itu tugas dan tanggung jawab dari anak-anak semua. Ya, jadi kita melakukan firman Tuhan dari hal-hal kecil dulu. Ya, maka kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Bunda Maria juga melakukan hal-hal kecil, maka bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, baik anak-anak, sampai di situ renungan di pagi hari ini. Mari kita bawa seluruh permohonan dan wujud doa kita untuk PTS hari kedua, ya, bagi semua teman-teman yang melaksanakan supaya semua bisa berjalan lancar dan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami semakin tekun mendengarkan sabda dan melaksanakannya seperti teladan Bunda Maria. Semoga kami boleh menjadi saluran kasih Tuhan kepada sesama kami dan membangun kehidupan yang rukun dan damai. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk wujud doa kami semua. Pada hari ini adalah hari PTS yang kedua, tolonglah kiranya kami semua untuk boleh mengerjakan soal-soal PTS dengan baik dan lancar. Buka pikiran dan hati kami untuk melaksanakannya dengan cermat, dengan teliti, dan dengan jujur. Tuhan Yesus, tolong kami, kiranya Tuhan yang memberkati kesehatan kami, agar kiranya kami juga boleh melaksanakan setiap kegiatan kami sehari-hari dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan segar. Tolong juga orang tua kami yang mendampingi kami semua, agar orang tua kami juga diberikan kesehatan dan kesabaran. Tolonglah kiranya guru-guru kami, Bapak Ibu guru yang berada di rumah, yang membantu kami dalam pembelajaran online, biar kiranya Tuhan juga memberkati kesehatan Bapak Ibu guru dan juga memberikan
kesukacitaan dalam melayani anak-anak selama belajar di rumah. Allah Bapa, kami juga berdoa bagi semua teman-teman yang sedang tidak sehat dan kurang baik dalam kesehatan, agar kiranya Bapa dengan campur tangan Tuhan yang boleh memberkati, menyembuhkan teman-teman kami dalam kelemahan tubuhnya hingga menjadi sehat. Tuhan, kiranya Tuhan juga menjamah bangsa dan negara ini agar kiranya pandemi COVID Corona ini bisa segera berlalu dan kami bisa berkumpul di sekolah bersama dengan seluruh keluarga besar SD Santo Markus. Terima kasih Bapa, kiranya doa yang jauh dan sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah kami agar kiranya kami boleh mewujudkan seluruh sabda Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi penuh ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah.
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti doa, sukses selalu dan semoga lancar dalam melaksanakan PTS kedua hari ini. Tuhan memberkati.